Puluhan pedagang di Pasar Modern Sorong melakukan aksi demonstrasi ke kantor Wali Kota Sorong. Birokestra Sekda Papua Barat targetkan hingga bulan September serapan anggaran hibah bisa mencapai 95%. Selamat petang saudara, berita Papua Barat hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Rabu 31 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari daerah di Papua Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Aprilia Nikmur, inilah Papua Barat hari ini selengkapnya. Saudara, karena kurangnya pembeli, puluhan pedagang di Pasar Modern Sorong melakukan aksi demonstrasi ke kantor Wali Kota Sorong. Mereka menuntut agar membongkar pasar lama Bos Wesen. Puluhan pedagang di Pasar Modern Sorong berunjuk rasa di halaman kantor Wali Kota Sorong pada Selasa pagi 30 Agustus 2022. Para pedagang yang kebanyakan pedagang ikan di Pasar Bos Wesen yang kini sudah pindah ke Pasar Modern bahkan membawa dagangan mereka yang sudah busuk. Masa menuntut bertemu dengan penjabat Wali Kota Sorong untuk mengadukan nasib mereka. Namun karena penjabat wali kota sedang mengikuti kegiatan bersama Menteri Dalam Negeri secara online sehingga belum dapat menemui mereka. Staf ahli wali kota Anok Tala datang menemui massa dan meminta perwakilan mereka untuk menemui penjabat wali kota sebelum menemui para pedagang. Pedagang mengaku rugi besar mencapai ratusan juta rupiah pasca 13 hari berjualan di Pasar Modern Rufai lantaran Pasar Modern sepi pembeli. Pembeli lebih suka berbelanja di Pasar Bos Wesen yang hingga kini belum dibongkar. Padahal sebelum meresmikan Pasar Modern Rufai, mantan Wali Kota Sorong Lambert Jitmau berjanji akan segera membongkar Pasar Bos Wesen. Salah satu pedagang ikan di Pasar Modern, George Marani, mengatakan dalam 2 minggu ini hampir tidak ada pembeli sehingga para penjual ikan merugi ratusan juta rupiah. Menurut dia, mantan pedagang ikan di Pasar Bos Wesen sebelum dipindahkan, pendapatan mereka semakin menurun dibandingkan berdagang di pasar lama Bos Wesen. Pembelanja ini dalam 1-2 minggu ini kan hampir tidak ada. Jadi kita penjual ikan, khususnya penjual ikan saja itu rugi sudah mendekati 100 juta. Kalau saya itu semua penjual. Karena saya sendiri yang berbicara saja baru kemarin saya buang ikan 2.400.000 ikan sebuah. Nah sekarang ini kita datang di sini karena waktu kita dipindahkan ke dalam itu perjanjian dari Pak Wali Kota lama bahkan orang Dispenda. Mereka katakan bahwa mereka akan suruh semua pedagang yang ada di Pasar Bos Wesen, baik dia itu penjual sayur, bahkan pakaian, bahkan apa saja, mereka akan pindahkan mereka semua ke dalam. Namun sampai dengan hari ini, itu orang yang ada di dalam ini cuma hanya seberapa, sedangkan separuh besar itu masih ada di Pasar Lama, Pasar Bos Wesen. Mereka berharap Pemkot segera membongkar Pasar Bos Wesen secepatnya agar masyarakat bisa memenuhi Pasar Modern Rufai untuk berbelanja sehingga masalah mereka bisa teratasi. Dari Sorong, Michael Jasman, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Birokestra Sekda Papua Barat targetkan hingga bulan September serapan anggaran hibah bisa mencapai 95%. Dihimbau kepada penerima anggaran agar dapat melaksanakan program sekaligus menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Sesuai dengan data Birokestra Sekda Papua Barat, jumlah proposal yang masuk di Birokestra sebanyak 1.053 bantuan dana hibah untuk bantuan keagamaan di tahun 2022 dan yang sudah terrealisasikan sebanyak 900 proposal dan masih menyisakan sekitar 100 lebih proposal yang akan ditindaklanjuti oleh Birokestra Sekda Papua Barat. Edward Siba, Kepala Birokestra Sekda Papua Barat mengatakan untuk saat ini ada sekitar 5.000 proposal yang belum diakomodir karena berdasarkan perubahan Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021 semuanya sudah diakomodir di kabupaten kota. Sehingga saat ini proses perekapan sedang dilakukan dan yang masuk dalam tupoksi Birokestra akan diproses secara bertahap sesuai dengan keuangan daerah
Sedangkan yang berkait dengan bantuan sosial di luar Birokesra, proposalnya akan disortir dan akan diserahkan ke OPD teknis lainnya. 87% yang sudah proses dalam hal ini sudah jadi SP2D dan kami sudah salurkan langsung ke bagian yang penerima bantuan lewat lembaga keagamaan. Tentunya bahwa terlepas dari itu program Birokesra sendiri itu pun sudah mencapai 75%. Itu dengan pagu anggaran yang diberikan dan semuanya akan berjalan. Puji Tuhan karena semua sudah berjalan, sudah proses. Dan target kami khususnya berdasarkan evaluasi dan kinerja kami di sini ya kami target kami bulan September itu daya serap untuk khususnya hibah mencapai 95%. Proposalnya kami sementara lagi direkap dan yang mana masuk di tupoksi kami ya itu bertahap. Ya, bertahap dan itu pun kami lihat dari kemampuan anggaran. Ya. Terus yang berkaitan dengan belanja modal dan sebagainya atau mungkin bantuan-bantuan lain sebagai bantuan motor Johnson atau bantuan motor Johnson itu ada OPD teknis seperti Dinas Perikanan dan Kelautan, terus bantuan bahan-bahan bangunan untuk pribadi per orang itu ada di Dinas Sosial. Terus bantuan modal usaha itu ada di Dinas OPD teknis seperti Perindah dan Koperasi. Terus bantuan-bantuan yang masyarakat meminta untuk cor jalan, irigasi itu ada di Dinas PU dan kami dalam waktu dekat kami akan rekap dan dikembalikan ke masing-masing OPD teknis. Kepala Birokesra menghimbau kepada masyarakat yang berhak menerima setiap bantuan sosial, lembaga keagamaan atau lembaga kemasyarakatan harus proaktif untuk mengecek ke Birokesra, jangan dengar informasi yang beredar di luar pemerintahan. Ditambahkan bagi organisasi keagamaan yang sudah menerima bantuan, dapat segera melaksanakan kegiatan dan juga menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Terutama Kepala Birokesra himbauan untuk masyarakat yang berhak untuk menerima bantuan, setiap bantuan sosial, lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan harus kalau yang merasa bahwa sudah mendapat harus proaktif untuk mengecek dana-dana tersebut di Birokesra dan dipastikan jangan hanya mereka mendengar informasi isu-isu di luar bahwa tidak sesuai dengan apa yang diusulkan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, himbauan dari Kepala Biro yang sudah proses pencairan mulai dari bulan Februari, Maret sampai April yang persiapan dipergunakan untuk pembangunan masjid atau lembaga-lembaga agama lain segera untuk persiapan laporannya karena sudah mau masuk 3 bulan lagi atau 4 bulan lagi sudah mau masuk Desember untuk pengecekan laporan atau SPJ-nya, laporan pertanggungjawaban. Ya, jadi segera untuk di lapangan jangan hanya mereka proses pencairan uang tapi fisik di lapangan nol. Nah, itu yang nanti ada tim-tim khusus dari Birokesra dampingi dengan inspektorat, nanti mereka akan turun sama-sama untuk pengecekan pekerjaan fisik di lapangan. Dengan adanya bantuan dana hibah oleh pemerintah Provinsi Papua Barat kepada organisasi masyarakat dan juga keagamaan diharapkan dapat menunjang program-program yang mendukung kinerja pemerintah Papua Barat. Jimmy Tabisu, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, bagian administrasi pemerintahan umum Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di 3 distrik, yakni Distrik Merdei, Biskop, dan Masyeta pada Selasa kemarin. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan merupakan program kerja rutin yang dilaksanakan oleh bagian pemerintahan umum setiap tahun anggaran. Dijelaskan Kepala Bagian Administrasi Umum Setda Teluk Bintuni, Reinhard Maniagasi, monep ini harus dilakukan guna mengecek secara langsung aktivitas pelayanan yang ada di distrik-distrik. Seperti pelayanan pemerintah, distrik seputar pelayanan administratif, serta hal-hal yang menjadi hambatan pelayanan pemerintahan di distrik. Baik monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah distrik, ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh bagian administrasi pemerintahan umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni untuk memantau
seberapa jauh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan di distrik, khususnya pelayanan administrasi yang dilaksanakan di distrik, dan kondisi-kondisi permasalahan atau hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah distrik, dalam hal ini kepala distrik beserta staf, dan ini akan menjadi bahan pelaporan yang akan kami susun dan akan kami laporkan dan ditindaklanjuti pada pimpinan, di mana laporan ini akan kami sampaikan kepada Pak Bupati Teluk Bintuni melalui Sekretaris Daerah. Pelaksanaan kali ini kita ada dua hal yang menjadi fokus kami. Yang pertama terkait data administratif yang disusun atau disiapkan oleh teman-teman di distrik, dan yang kedua tentunya kita juga melihat fasilitas-fasilitas yang ada di lingkungan kantor distrik, fasilitas pendukung seperti kantor, rumah dinas, kopel pegawai, dan balai pertemuan, serta fasilitas pendukung lainnya, perlengkapan kantor. Berkaitan dengan fasilitas penunjang pelayanan pemerintahan di distrik, Maniagasi menyebut syogianya tidak boleh mengalami kendala, sebab dengan minimnya fasilitas pemerintahan di distrik, maka akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sementara Kepala Distrik Masyet Titus Ogonei berharap kepada pimpinan Pemda Teluk Bintuni dapat memperhatikan kebutuhan pihaknya terkait fasilitas penunjang pelayanan. Saya rasa bahwa kami di distrik memang banyak yang masih jadi kekurangan, makanya harapan kami kepada Bapak Kabak Pemerintahan Umum Sektor Teluk Bintuni bahwa menjadi kekurangan kami usulkan untuk membenahi, bantu kami untuk membenahi monografi distrik dan juga yang ada di distrik ini. Yang kedua, kami minta kepada pemerintah Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni supaya memperhatikan kami dengan gedung kantor distrik yang sementara ini rusak. Gedungnya sudah tidak layak digunakan, maka kami selama ini juga kerja pakai gedung yang sudah tidak layak ini. Kami minta supaya di tahun 2023 itu kami sudah punya kantor distrik baru. Perlu diketahui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan bagian administrasi pemerintahan umum Setda Teluk Bintuni Selasa kemarin tidak hanya di 3 distrik di wilayah pegunungan. Namun, sesuai informasi yang diterima TVRI, kegiatan Monef ini akan dilanjutkan ke sejumlah distrik yang ada di wilayah pesisir Teluk Bintuni. Dari Teluk Bintuni, Valentino Wanma, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, Kapolda Papua Barat beserta para PJU Polda Papua Barat dan Bayangkari nonton bareng film Sayap-Sayap Patah di bioskop XX1 Manokwari pada Selasa sore 30 Agustus 2022. Film yang menceritakan kisah nyata seorang anggota Brimob yang gugur ketika peristiwa kerusuhan di Makobrimob itu diperankan oleh Nicholas Saputra dan Ariel Tatum. Peristiwa mengerikan itu terjadi pada 8 Mei 2018 silam dan tercatat sebagai sejarah kelam yang menyedihkan. Dalam peristiwa itu ada 155 narapidana terorisme yang mencoba membobol rutan Makobrimob. Kepada wartawan, Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan kesan yang didapat setelah menonton film Sayap-Sayap Patah ada 2 hal yang menjadi pelajaran bagi polisi. Begitu ada kelengahan bagi polisi sendiri, berarti ada malapetaka yang siap menimbulkan korban jiwa. Melalui film Sayap-Sayap Patah, Kapolda mengajak seluruh anggota kepolisian di jajaran Polda Papua Barat agar selalu siap siaga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, baik kepada negara dan juga terhadap keluarga. Saya begitu menonton film itu, ada 2 hal yang saya dapat pelajarannya, pelajaran ke dalam dan pelajaran keluar. Ke dalam maksudnya ke keluarga polisi sendiri dan ke polisinya sendiri. Yang pertama kepada polisinya sendiri, bahwa polisi sendiri begitu ada kelengahan, mereka tidak siap, berarti ada malapetaka dan pasti menimbulkan korban. Ya. Itu ke dalam polisinya sendiri. Kemudian
diperlukan kehati-hatian, kecermatan, kemudian keberlanjutan terus pelaksanaan tugas itu, kemudian serah terima yang bagus, administrasi yang bagus, kemudian bagaimana kita lihat itu keajekan anggota polisi itu tidak bisa tawar-tawar ya, itu harus tetap konsisten. Turut hadir pada pemutaran film Sayap-Sayap Patah di Studio 2 Bioskop XX1 Manokwari, Wakapolda Papua Barat Brigjen Pol Patrick Renwaring, Irwasda, Kabid Humas Kombes Pol Adam Erwindi, Karo SDM Dirnarkoba, Wadir Lantas serta sejumlah PJ utama Polda Papua Barat dan Bayangkari Polda Papua Barat. Natalino Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, pembangunan gedung gereja Anton Mos Saubeba ditandai dengan peletakan batu pertama yang berlangsung pada Selasa 30 Agustus 2022 kemarin. Peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja, jemaat diajak untuk selalu mengandalkan Tuhan seperti Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Pembangunan gedung gereja Anton Mos Saubeba yang terletak di distrik Manokwari Utara, Kabupaten Manokwari, resmi ditandai dengan peletakan batu pertama oleh penjabat Gubernur Papua Barat bersama Bupati Kabupaten Manokwari yang diwakili oleh kedua staf ahli. Peletakan batu pertama berlangsung pada Selasa 30 Agustus 2022 di Kampung Saubeba, distrik Manokwari Utara. Ditandai dengan ibadah yang dipimpin Pendeta Marlisa. Dalam khotbahnya, Pendeta Marlisa mengatakan bahwa Bait Allah adalah sentral kehidupan manusia. Mengawal pekerjaan pembangunan gedung gereja Anton Mos Saubeba, jemaat diajak berkata seperti Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Bahwa Bait Allah adalah sentral bagi kehidupan kita sekalian. Untuk itu, mengawali tugas pekerjaan ini, mari kita juga mau berkata seperti Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Meletakkan, memberi ruang dan memberi kesempatan kepada Tuhan mengawali seluruh tugas dan pekerjaan kita dengan terus menggantungkan hidup kita kepada Tuhan di dalam seluruh aplikasi iman kita yang dapat kita lakukan melalui pekerjaan membangun rumah Tuhan ini. Dalam sambutan Bupati Manokwari yang dibacakan staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Stevi Moso mengatakan momen ini tentu dilakukan dengan suatu proses perencanaan bahwa Sang Kepala Gereja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dapat menggerakkan seluruh doa dan permohonan jemaat, asalkan jemaat terus bersabar dan bertekun, maka pembangunan gedung gereja Anton Mos Saubeba dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang direncanakan oleh jemaat dapat memiliki gedung gereja yang besar. Ini tentunya dilakukan melalui suatu proses perencanaan hingga pelaksanaan. Saya percaya Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, akan senantiasa menggerakkan seluruh doa dan permohonan kita. Asalkan kita bersabar dan tekun, berdoa dan bekerja, maka pembangunan dapat terlaksanakan dengan cepat, dengan baik, sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan terima kasih kepada panitia pembangunan dan seluruh warga jemaat GKI Anton Mos Saubeba atas kerjasamanya sehingga Tuhan dapat, dengan terpenting adalah mengedepankan rasa kebersamaan di antara kita untuk saling bekerjasama agar pembangunan dijadwalkan dengan peletakan batu pertama hari ini dapat diselesaikan sesuai dengan rencana kita. Anggota Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah 6 Pendeta Albert Kumaropen mengatakan peletakan batu pertama gereja Anton Mos Saubeba adalah bagian dari karya Tuhan yang dinyatakan bagi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam rangka kemuliaan nama Tuhan. Pendeta Kumaropen berharap segala pembangunan mulai hari ini itu berarti akan terus dilakukan sampai dengan peresmian dan pentabisan gedung gereja. Penting hari ini boleh terjadi dengan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan gedung gereja
Jemaat Anton Mos. Ini adalah bahagian dari karya Tuhan yang dinyatakan kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik dalam rangka kemuliaan nama Tuhan. Dan hari ini kita sudah memulai dengan peletakan batu pertama. Kita berharap bahwa segala yang mau dikerjakan itu akan berakhir juga. Dalam artian pekerjaan pembangunan hari ini dimulai, itu berarti akan terus dilakukan sampai dengan peresmian dan pentabisannya. Pantauan awak media hadir dalam peletakan batu pertama itu, Ketua Klasis GKI Manokwari, perwakilan Polda dan Kodam Papua Barat, Kabak Kesra Provinsi Papua Barat, Kepala Suku Besar Arfak, Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Kepala Distrik Manokwari Utara, serta tamu undangan lainnya. Natalindo Kerwai, TVRI Papua Barat melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada Papua Barat hari ini, edisi Rabu 31 Agustus 2022. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Aprilia Nikmur pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.